sini akan mewawancarai salah satu dari mahasiswa pendidikan antropologi. Boleh dikenalkan? Kenalkan, saya Tamas Putri dari pendidikan antropologi. Informan pertama menjelaskan tentang pengaruh perkembangan teknologi digital terhadap gaya hidup anak muda. Mempunyai pengaruh yang besar, terutama bagaimana kita mengkondisikan penggunaan teknologi ini. Yang pertama itu kita memanfaatkannya untuk belajar dan hiburan, lalu membantu komunikasi khususnya dengan orang yang jauh. Pengaruh teknologi ini juga bisa berpengaruh terhadap gaya konsumtif anak muda seperti kebiasaan berbelanja. Dampak produktivitas belajar juga mempengaruhinya. Maka dari itu, strategi mengontrol penggunaan teknologi ini agar seimbang, yaitu menyibukkan diri dengan kegiatan positif seperti membaca dan berolahraga, sehingga pemanfaatan teknologi yang kita gunakan bisa secara bijak, tidak mengikuti tren atau FOMO yang sudah pastinya kita lihat sekarang di media sosial. Video ya, apalagi kalau misalnya kayak kembali datang kayak buat video, Berarti kalau gaya hidup terbilangnya itu nggak terulang. Nah, nama saya Manuel Sanjaya, saya mahasiswa prodi pendidikan antropologi. Informan mengatakan tentang pengaruh perkembangan teknologi digital ini yang berpengaruh yaitu komunikasi. Karena anak muda sekarang lebih berkomunikasi melalui perangkat digital dibandingkan secara langsung karena kemudahannya dan kecepatannya. Tetapi dampak media sosial terhadap hubungan sosial ini juga signifikan, yaitu bisa menjauhkan, yaitu anak muda cenderung mengurangi komunikasi langsung, sedangkan yang mendekatkan ini bisa memungkinkan dengan orang-orang yang jauh. Bahkan dampak teknologi ini juga bisa pada produktivitas belajar. Maka dari itu, kita harus menggunakannya dengan bijak. Maka anak muda harus memahami dan mematuhi etika dalam bermedia sosial, serta mampu menyaring informasi sebelum diterima dan dibagikan. Menghambat produktivitas kita sebagai anak muda karena teknologi ini yang tadi kena menawarkan kemudahan, jadi kita malas untuk bisa berpikir gitu. Jadi kemampuan berpikir terus kita ya sudah mulai kurang gitu karena ada teknologi. Tapi di satu sisi sebenarnya membantu karena ini bisa juga menolong anak muda untuk bisa jika kesulitan dalam memahami misalkan di sekolah atau di kampus, nah itu bisa digunakan sebagai alat untuk mempermudah mereka. Jadi sebenarnya kebutuhan pada teknologi ini ya membantu sebenarnya. Maka dari itu sebenarnya balik kepada individu masing-masing bagaimana cara dia menggunakan teknologi. Perkenalkan, saya Gatot Yusuf Saputra saja akan memberikan wawancara terkait dengan materi kami. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu namanya siapa, dari prodi apa? Sebelumnya telah memberikan saya sebagai informan dari tugas apabila saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusuf dari Hoaks dan ujaran kebencian pastinya dapat berpotensi merusak nilai-nilai Pancasila. Hal ini diungkapkan oleh informan kami yaitu Zainal yang mengatakan bahwa ujaran dan kebencian ini tidak hanya ditemukan di kehidupan sehari-hari saja, melainkan di media sosial juga sudah marak sekali ditemukan. Ketika orang menyebarkan berita hoaks atau ujaran kebencian, hal tersebut dapat menyebabkan masyarakat menjadi terpecah belah. Hal tersebut dipicu karena adanya perkembangan globalisasi saat ini. Banyak sekali anak-anak muda lebih mengikuti tren-tren atau FOMO terhadap sesuatu. Di sisi lain, perkembangan AI juga turut mempengaruhinya. budaya asing ini mulai sudah menjadi hal kebiasaan umum, bisa dibilang sudah dinormalisasikan juga bahwasanya masyarakat itu mungkin budaya asing itu sudah sangat wajar dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang sudah pantasnya masyarakatnya itu kayak pakaian yang seharusnya dipakai di negara-negara orang, kita mengklaim bahwasanya itu kita juga bisa memakai pakaian tersebut dengan catatan kita mengikuti era globalisasi tersebut. Itu menjadi salah satu bisa tergerusnya nilai-nilai Pancasila yang pertama itu dia tidak memiliki adat dan moral, yaitu yang bertentangan dengan nilai sila pertama itu Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan di dalam agama itu diajarkan bahwasanya aturan para masyarakat itu berpakaian, bahwasanya berpakaian secara itu bagaimana. Mungkin
Di sisi lain, informan kami yaitu Alfa mengatakan bahwa berita hoaks itu mendoktrin masyarakat untuk berpikir sesuai hoaks, walaupun itu tidak benar sehingga dapat menyebabkan konflik besar. Hoaks dan ujaran kebencian ini juga sangat mudah terpengaruh, baik dari kehidupan sehari-hari hingga dari media sosial. Jika dilihat dari perkembangan globalisasi, kehidupan manusia zaman sekarang berbondong-bondong mengikuti tren-tren FOMO-FOMOan tanpa disadari. Hal-hal seperti itu dapat mengurangi esensi nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, kalau dilihat, AI ini dampak negatifnya lebih besar daripada dampak positifnya. Dampak negatif, soalnya kalau dilihat AI ini dampak negatifnya lebih besar daripada dampak positifnya. Misalnya dalam perbuatan atau mereka mengambil foto orang terus membuat sebuah video, Bahkan ada aplikasi. Total. membuat sebuah video lalu menyebarkannya, itu Termasuk hoax juga. pencemaran nama baik. Kalau dampak positifnya mungkin kemudahan memberikan ide-ide. Mungkin ini bisa diterapkan sebagai sumber ide, bukan sebagai Sumber acuan. Apalagi kalau kita mahasiswa kan butuh sekali yang namanya AI. AI dijadikan sebagai pemberi ide, bukan sebagai pengatur atau pemberi jawaban dari suatu permasalahan. Perkenalkan, nama saya adalah Safira. Saya di sini mewakili. Sebenarnya boleh perkenalan diri. Bang. Baik Kak, perkenalkan nama saya Yohanes Sagala. Saya dari Istanbul 2003 Pendidikan Antropologi. Penyebaran hoaks sangatlah bertentangan dengan sila Pancasila karena dapat menyebabkan suatu ujaran atau kebencian di dalam suatu masyarakat. Menurut informan kami yang bernama Yohanes, ia mengatakan bahwa solusi yang dapat mengatasi hal tersebut yaitu dengan kita harus pahami terlebih dahulu, menguji dahulu kebenaran dari berita tersebut. Apakah berita ini berita kebenaran atau bukan kebenaran, sehingga kita harus bijak lagi dalam menyaring sebuah informasi agar meminimalisir informasi yang dapat merusak nilai-nilai Pancasila. Dalam menggunakan media sosial ini kan sebenarnya ada etika-etika yang sebenarnya kita harus pahami, yang dimana kita nggak boleh membuka ataupun melanggar privasi-privasi yang ada di era digitalisasi saat ini.